Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Hari ini sesuai dengan reminder tadi pagi ya, belum ada data penting. Jadi besok sampai hari Jumat padat ya, banyak sekali data penting. Bahkan nanti Bang Jerome akan mengeluarkan juga data economic projections ya, lalu juga ada FOMC statement, plus mungkin yang paling ditunggu-tunggu adalah interest rate decision ya, itu semua akan keluar di minggu ini. Tenang aja, kita akan update lagi nanti. Jadi ya tinggal kita tunggu tengah mainnya ya. Oke, langsung aja ke chart. Untuk kondisi BTC kita bisa di sini dia mulai rally ya, mulai menembus EMA 20 dan juga struktur 106.238. Kita lihat dulu nih, kita lihat apakah BTC bisa mulai menjadikan ini suatu higher low ya. Nah, itu tentunya bisa ya, dengan dia daily close di atas dari EMA 20 lagi, itu bisa menunjukkan momentum dari bulls mulai menguat begitu ya. Tapi baik lagi kita tunggu saja sampai besok. Ya, kita tunggu besok hasilnya seperti apa ya. Oke, kita masuk dulu ke BTCD. Untuk BTCD kita bisa di sini mulai corrective movement tapi masih ketahan oleh 64,58%. Tinggal kita lihat apakah ini adalah awal dari ya menuju ke air high lagi. Tinggal kita lihat saja nanti ya dalam beberapa hari ke depan apakah dia akan mantul di atas dari 64,58% atau tidak. Next, ada news datang dari, ini nggak di-specifically bilang dari US sih ya, tapi ada kemungkinan di US atau di negara-negara yang memberlakukan sistem perpajakannya itu capital gain ya. Kalau di Indo ini nggak terlalu relevan lah ya, tapi kalau buat di luar negeri yang menggunakan capital gains tax untuk kripto mungkin akan berpengaruh ya. Jadi sudah cukup banyak orang-orang yang mungkin masuknya ke dalam early adopters kripto atau entrepreneurs, high net worth individuals ya, yang bisa dimasukkan ke dalam kategori Bitcoin wealthy ya. Mereka mulai menggunakan BTC mereka untuk mendapatkan pinjaman. Jadi dijadikan sebagai dijadikan sebagai jaminan begitu ya. Nah, ini kenapa banyak yang melakukan itu di negara-negara yang menggunakan sistem tax capital gain ya. Nah, karena apa? Kalau seandainya mereka TP BTC mereka, itu akan langsung ada perhitungan pajaknya dan cukup besar ya, bisa sampai almost 50% walaupun ya baik lagi tergantung negaranya ya. Kalau US tuh 40 something persen kalau nggak salah untuk capital gains tax. Jadi kasarnya misalkan ya, BTC lu dari, ya misalnya untung 100 juta dari BTC, itu 40%-nya akan diambil oleh negara dalam bentuk pajak begitu. Jadi ya di Indo masih oke banget menurut gua ya, hanya pajak final saja dan itu cenderung kecil sekali dibandingkan dengan capital gains tax begitu. Nah, tapi intinya kalau sampai di ATP kayak di US dan beberapa negara di Eropa, nah itu bisa jadi rugi lah begitu kasarnya. Nah, jadi mereka mulai banyak yang menggandaikan dalam tanda kutip ya, menggandaikan BTC mereka mendapatkan loan supaya untuk membeli apa? Real estate. Ya membeli, ya gila sih ya, membeli real estate pakai kripto sekarang. Dan yang gila lagi apa, bukan dengan BTC-nya di TP, tapi dengan menggadaikan BTC-nya and then dapat loan begitu. Dan ini tentunya bisa jadi tax free gitu karena tidak ada namanya pajak untuk hutang gitu ya. Quite clever jujurnya ya. Ya tapi bersyukurlah kita bukan negara yang memberlakukan capital gains tax ya. Karena kalau pakai capital gains tax jujur udah ribet ngitungnya, ya gede lagi pajaknya ya. Bersyukurlah di Indonesia cuma pakai sistem ini ya, pajak final ya. Oke, itu beres newsnya. Langsung aja kita masuk ke komen. Yang pertama dari alumni Mantra. Saran Bang, saya alumni Om Rakpul ya. Om tuh mantra ya. Apesnya adalah saya all in. Waduh ya, all in beberapa menit sebelum Rakpul. Aduh, sialnya maksimum nih ya. Karena pas dulu Om di harga 99.000, waktu yang pas untuk buy. Malah Rakpul, asem, modal 500.000 tinggal 50.000. Saran Bang. Ya, susah ya jujur kalau kayak Om. Andaikan bukan salah tim devnya pun orang-orang udah kehilangan kepercayaan karena dropnya tuh ekstrim ya. Ya, jadi ya jadikan sebagai pembelajaran saja menurut gua, dan ya semoga ini jadi kapok untuk nggak all in lagi ya ke depannya ya, karena all in itu sangat berbahaya begitu ya. Dan penting juga untuk memiliki portofolio yang balance
Begitu. Keep it 60-40, 60-40, 60% di BTC, 40%-nya alts. Dengan seperti itu, porto lu tetap ada fondasinya lah, begitu. Ya itu aja. Sarannya cuma itu aja. Karena yang lainnya udah ya gimana ya? Mantra Om ya udah sampai dia mencoba untuk comeback pun, dan dia udah coba ya, sampai sekarang ya lemah kan, begitu ya. Karena orang udah sulit percaya kalau sampai sudah drop separah itu dalam kondisi bukan bear market. Kalau dalam kondisi bear market mungkin bisa selamat ya. Kalau dalam kondisi bear market dia drop, semua drop, itu mungkin masih bisa selamat. Tapi kalau yang lain nggak terlalu parah, dia hancur sendiri, orang kehilangan kepercayaan gitu ya. Next. Dari streamer gagal. Kalau saya mah beli BTC untuk selain nabung, tapi juga bisa buat melawan inflasi. Yes, benar ya. Dan saya cuma punya 100% BTC, nggak punya koin yang lain. Sebenarnya ini tuh udah cara berpikir yang benar dulu ya. Minimal nggak kena inflasi. Begitu. Dan sebenarnya kan ya kalau kita mau pikir-pikir, BTC ya itu ya tugas awalnya minimal itulah, untuk kita tidak bisa tiba-tiba kasarnya uang yang kita pegang ini bisa di value ya, di value value ya oleh negara begitu. Karena sebenarnya gini kan, saat negara menambah supply dari misalkan ya uang fiat yang kita pegang ya, rupiah tercinta kita, saat mereka mencetak uang atau mereka berutang dan lain-lain, itu kan menambahkan supply dari si rupiah itu tersebut. Nah sekarang gua tanya gini, misalkan lu punya sepatu ya, sepatu Air Jordan misalkan, wah limited edition cuma 100 ya, otomatis supply sedikit dong. Wah banyak yang suka nih, demand tinggi, harga mahal dong. Nah sekarang gue tanya ke lu, kalau tiba-tiba Nike bilang nggak jadi, tidak jadi eksklusif, tidak jadi tidak jadi cuma 100, kita akan bikin 1.000.000 lagi unit. Lu marah nggak ke Nike? Ya kemungkinan besar marah kan. Nah tapi ya sebenarnya itu dilakukan oleh bank. Begitu mereka mendevalue your money gitu kan. Nah dengan punya BTC dia memiliki sistem supply yang inelastik. Begitu. Jadi ya benar ya, kalau lo mikir awalnya melawan dulu inflasi, yes ya benar sekali. Tetapi kita harus sadar juga satu hal. Wah tapi bang, BTC bisa lo tetap masuk ke bear market. Benar bisa. Mau tahu kenapa bisa masuk ke bear market? Ya karena kita banyak berspekulasi. Orang-orang suka berspekulasi. Begitu. Wah beli. Wah jadi bisa dibilang ya harga BTC itu jarang di fair value ya, jarang di harga yang memang fair. Seringnya antara overbought atau oversold. Nah, tugas kita sebagai seorang investor adalah beli saat lagi worth it, beli saat sedang oversold, begitu kan? Nah, ya gitu, ya mantap. Dan nggak masalah, lu nggak punya alts tuh nggak masalah. Dan jangan sampai lu mau dibully oleh orang-orang, wah nggak bisa tuh pakai BTC nggak akan kaya. Itu orang-orang yang ngomong kayak gitu, coba tanya, porto alts lu emang udah profit berapa? Gitu. Rata-rata nggak profit, begitu. Ya, rata-rata nggak profit. Jadi tidak masalah. Mau cuma punya 100% BTC pun nggak masalah. Begitu. Ya. Next. Dari Bagas Kafi ya. Saran kok, saya baru di dunia perkriptoan. Teknik trading saya hanya main di future 100%. Waduh. Dengan cara main scalping scalping lagi. Di altcoin lagi. Waduh, ini triple whammy ya. Sarannya kok nggak apa-apa hanya main di future tanpa di spot. Justru gini, kalau lu masih newbie, gue tidak sarankan dulu futures. Lu bisa fokus lu spot ya. Lu fokus spot dulu, lu bangun dulu porto lu di BTC banyaknya ya. Lu coba mengerti dulu gimana cara liquidity itu bergeser dari BTC ke alts begitu ya. Nah baru pelan-pelan punya alts, baru futures. Nah lu langsung loncat nih. Lo langsung loncat ke ujung begitu kasarnya ya, baru brojol langsung lu pengen lari gitu ya. Ya hati-hati ya, jangan 100% futures, pasti akan susah begitu, apalagi lu scalping lagi. Aduh, lu kalau mau tahu, scalper itu adalah tipe trader yang paling sering boncos begitu. Kenapa ya? Karena mereka akan dengan gampang over trading begitu, dan biasanya scalper ini akan menggunakan time frame yang kecil kan. Nah time frame kecil ini juga ya indikator lebih sering false breakout, bukan cuma false breakout tapi false signal, bukan cuma breakout tapi false signal begitu. Jadi gue sarankan fokus dulu ke spot, udah ngerti TA, udah nggak belepotan TA-nya, fundamental sudah mengerti, udah ngerti korelasinya, kenapa dana berpindah dari BTC ke alts, kenapa pindah dari alts ke BTC. Nah itu baru boleh pelan-pelan futures begitu ya. Hati-hati loh, ini serem lah. Next dari James Alcohol ya.
Kemarin long strip short BTC, profit dua-duanya. Mantap ya. Ya, enak ya, gua ketidur. Gua nggak sempet bangun buat buka posisi saya gitu ya. Ya udah gak apa. Yang penting kan berarti cara berpikirnya udah nempel ya. Mungkin lu bangunnya lebih pagi, lebih ya lebih ada apa namanya? Ya sebenarnya salah gua sih. Gua nggak bangun cukup pagi karena biasanya nggak terlalu sering sepagi itu ya, tapi nggak apa, berarti rezeki lo ya, bangun pagi jadi ya rezekinya nggak dipatok ayam. Gue beneran kepatok ayam kemarin tuh. Pas daily close tadi pagi langsung gua TP, walaupun ada potensi naik terus sampai ke EMA 20 dan saat ini terbukti nyentuh tepat di EMA 20. Bener yang dibilang Bang Toshi, nggak usah serakah, kalaupun lanjut rally tapi udah terlanjur TP ya udah emang belum rezeki, yes ya, jangan distresin begitu ya, asal nggak boncos aja udah oke banget kok. Candle itu naik turun, nggak usah takut kehilangan momentum. Yep, buktinya gua hit lagi nge-short di EMA 20 masih running ya. Thanks Bang Toshi pengalamannya dan ilmunya. Bermanfaat banget buat orang yang baru terjun di kripto. Sehat selalu dan profit terus ya. Mantap ya. Bagus nih. Jadi ya udah bener, kalau udah kena target TP sesuai dengan target TP kita ya udah disyukuri aja. Walaupun nembus lagi udah nggak apa-apa, bilang itu rezekinya orang lain bukan rezekinya gua. Gitu ya. Karena kalau seperti itu nanti seremnya apa? Geser-geser terus nanti tar deh TP-nya kemarin juga lanjut lagi. Udah deh geser. Taunya kebalikannya yang kejadiannya. Bukannya kena target TP lu geser-geser malah ngedrop ke bawah. Nah, itu juga banyak yang seperti itu ya. Mantap. Next. Ini hati-hati ya, ini banyak sekali sekarang spam nih dan nggak mungkin satu ngapusin satu-satu, itu udah nggak mungkin ya. Jadi ya lu coba pikir aja kira-kira ini make sense atau enggak lah komen-komen yang spam begini, dan biasanya semuanya sama bahasanya ya, dan konyolnya ngepromosin hal yang sama juga, jadi udah kelihatan lah ya mana yang bullshit gitu ya. Next dari ini Loki ya, Loki Indra atau Lok Indra ya, itulah ya. Mak Toshi, tolong bahas sejarah-sejarah BTC di era peperangan dong, Mak. Biar kita bisa antisipasi ke depannya. Ngeri nggak sih nih perang? Kayaknya Iran tetap nyenggol-nyenggol Mama Rika. Pakistanmu ikut beri ancaman. Nah gini, kita sebenarnya baru saja bahas mengenai ini ya. Kita sudah bahas fenomena yang disebut sebagai buying the invasion ya. Nah itu lu boleh nonton, udah berapa hari lalu kita upload. Ya, jadi ya lu boleh cari sendiri lah ya, gue lupa judulnya apa tapi coba carilah, kita sudah upload ya. Ya ini benar kayak Bro Ana bilang ya, udah kemarin udah di up nih video tentang yang lu pengen ini ya. Next dari Eben Project, The Fed katanya masih was-was untuk cut rates, alasannya Iran Israel. Terus rate untuk menunda cut rates masih 98% ya kok. Gue lupa terakhir berapa, tapi pokoknya in general orang-orang masih cukup yakin ini akan tetap begitu. Tapi ya at the end of the day ya, itu semua masih perkiraan begitu, karena di 2019 pun The Fed itu pernah ya udah keluar statement kan, kita tidak ada rencana untuk menurunkan interest rate sampai 2020. Tahunya Julinya turun kan. Nah itu semua orang juga kaget, nggak ada yang memperkirakan kan. Jadi at the end of the day ya kita tinggal tunggu saja, karena sebentar lagi nih di minggu ini kita akan dapat keputusan dari The Fed, apakah mereka akan mengubah suku bunga bank gitu ya. Next dari Ignatius Fransdito. Bro Toshi, halo Bro Toshi dan Sato. Mohon izin bertanya, apa yang bisa kita lakukan saat bear market terjadi? Apakah masih bisa kita mencari keuntungan dengan spot play jangka pendek, entah BTC atau alts dengan DCA, atau hanya sekedar cari setup untuk ambil posisi short? Kalau do nothing daripada loss everything ya, atau do nothing daripada loss everything. Mohon pencerahannya. Terima kasih, salam terbertuai, God bless you TCI. Nah sebenarnya gini ya, gue balik lagi tanya ke lu dulu nih, apakah lu long term investor atau lu misalkan masuk ke dalam kategori position trader seperti gue? Nah kalau lu position trader ya lu secara spotnya mungkin akan berhenti dulu sampai ketemu transisi dari tahun bear market ke tahun akumulasi begitu. Nah tapi tenang ya, kalau lu position trader nanti kita akan coba bahas juga satu persatu kapan nih secara teori cycle nih kita pas untuk mulai DCA lagi, pas untuk mulai akumulasi lagi gitu ya. Tapi kalau lu untuk long term misalkan 2030 hajar aja terus akumulasi terus DCA begitu ya, tapi hanya di BTC saja, jangan di alts begitu, karena kalau di alts kasusnya bisa beda total ya.
Next dari newbie permanen. Selama yang dibeli dan di hold BTC aman santai bang. Walau kemarin-kemarin sempat walau kemarin-kemarin koreksi tapi masih termasuk untung juga, nggak panik sama sekali. Mantap. Yes ya. Jadikan BTC sebagai fondasi, maka jadi tidak stres ya. Wah, ini nggak tahu nih banyak banget. Ini hati-hati ya. Oke, beres. Itu kurang lebih untuk pembahasan komen pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sponsor kita pada hari ini adalah Wallby. Jadi Wallby ini adalah satu platform untuk kita trade futures, mainly futures ya. Ada juga spot tapi lebih di memes. Memes boleh tapi jangan kegedean. Maximum 10% di portofolio spot lo ya. Nah, untuk posisi futures ya seperti biasa aja ya kayak kita setup futures. Tapi gue ingatkan lagi untuk futures ini lebih cocok untuk intermediate sampai ke advance. Jadi untuk para newbies fokusnya ke spot dulu, pelan-pelan punya SOP, bangun SOP, udah ngerti fundamental, TA, nah silakan pelan-pelan bisa futures juga begitu ya. Nah, yang unik dari Wallby ini mereka itu ada AI ya. Jadi mereka itu bisa misalkan membantu kita untuk ngeset TP dan SL. Bahkan di sini ada AI agents di mana dia langsung bisa menentukan posisi dari dari TPSL-nya dan semuanya begitu. Ya, dan di sini juga bisa disesuaikan si resikonya, mulai dari yang low risk, ada yang medium risk, ada juga yang sampai high risk begitu ya. Nah, jadi buat lo yang tertarik ya silahkan bisa coba. Tapi untuk AI ini sendiri ya tentunya pasti ada plus minusnya ya. Plusnya sudah ada SL-nya. Jadi ya lu nggak sampai ancur-ancur amat kalau sampai ternyata tidak sesuai harapan begitu. Nah, tetapi di sini otomatis nggak bisa pakai SOP lu, dan ya kita pun nggak dikasih tahu SOP spesifiknya dari per satu AI ini apa begitu ya. Nah, jadi baik lagi kalau buat lo yang sudah punya SOP ya sebenarnya bisa trading secara manual aja begitu ya. Dan yang unik juga di sini adalah mereka itu ada rebate voucher ya. Biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah akan ada upgrade dari 100 USDT menjadi berapa? Menjadi, kita lihat di sini ya, akan jadi 250. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba Wallby, boleh silahkan pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Wallby. Dan kita masuk ke SUI. Untuk SUI kita bisa di sini ya, kemarin dia berhasil reclaim 2,94006 ya. Nah, maka dari itu ya berarti spotnya update ya. Jadi ada ada support baru lagi ya. Wah, sebenarnya bukan baru ya. Ini udah ada dari kemarin, cuma sempat jebol, sekarang di reclaim lagi. So, untuk posisi spot ada di angka 2,9406, 2,4826, dan 2,3107. Next, kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat di sini ya, kita sebenarnya sudah punya posisi short nih, retest 1, retest 2 di EMA 200. Nah, tapi sekarang lagi naik ke atas nih. Jadi ya udah tinggal kita lihat besok daily close seperti apa. Kalau di atas dari EMA 200 ya berarti cut loss begitu ya. Untuk posisi spotnya masih sama karena belum terjadi reclaim ya. Jadi masih di angka 624,992 atau mau dibulatkan ke 625 juga boleh. Lalu di angka 607,632 dan 597,078. Next kita geser ke XRP. Untuk XRP retest 1, retest 2 ya sudah dapat posisi short. Kemarin masih di bawah daily close-nya, maka dari itu yang masih bisa dipertahankan. Ya tapi baik lagi sekarang lagi minus nih. So, we'll see. We'll see apakah besok daily close dari XRP akan di atas dari 2,1552 atau enggak. Kalau di atas berarti cut loss ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di angka 2,09361 dan di 1,983333 ya. Itu kurang lebih untuk setup dari DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup, seperti biasa gue akan ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan apa yang terakhir, salam tabur tuai. Jangan lupa ya, apa yang kita akan tabur akan kita tuai ya. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.